23 yo nek no. Ayah saya atau Ayah saya satu anong songonom mahatana. Jehovah do si parmahan ahu dan tagamun urangan ahu. Di patongon do ahu tujakpalan akan nalomak. Di togu-togu do ahu di lambung ay kasenangan. Gitu. Di pasluak do rohaku di togu do ahu di dalam hati goran alani guarnai. Alai nak pemerdalan ahu di rura denggoman ni amatean dan gua biarin parmaran ai hodo mendongani ahu tukokmu dohot batang ini mangapuli ahu hodo manutup hodo manutup meja di jolokku maradopon aka musuhku. Dimiahi hodo unukku suksuk do panginunanku. Tongon tahe dengan basam do asini roham mangudit ahu saleleng ahu mangolu jaladung mula ahu masuk aku bagas ni Jehovah saleleng ni lelengna. Ama. Pasal men 1:1 rumah tanah. Puji ma Jehovah ale todiku jalan nasaraku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah ale todiku jala unang tung haulupahon dengan ni basana sudena. Ibana do mama sando sam sudena. Ibana pamalupon akas haitmu sudena. Ibana paluahon ngulum sian hamagoan. Ibana matupalhon tuhod dengan basa doh asini roha. Ibana pamaha porohana marhite-hite dengan basa asamulak posoho songon pidong raja wali. Jehovah do patu bahon aka pambahenan hati goran jala dipatikos uhum tunde aka nani rupa. Ibana do pabotohon aka dalanna tu si Musa tu aka anak Israel aka pambaran nai. Para siroha dalam perdenggam bahasa do Jehovah lebat tagimas jala para siroha godam. Dan potong ibanam mau jalan dan potong rohana saleleng ni gelengna. Dan di bahan kita kembar tuaka dosata jaladang di balau sampu kita kembar tuaka hazahatota songon daun ni langit siatano untuk gogoni asini rohana yakan menghadiari bana songon daun ni habis sarang sian hasbitan di pada ibana sian kita aka pangarusan tai songon asini rohani amanai tuaka anakna asini rohani Jehovah yakan na makhabiari ibana adi boto ibana do
Ay di boti bana do topata diingot do orbuk kita. Songon duhu do songon duhu do hari-hari ni jolma nagalei marbungai bana songon bunga di ladang. Adi bonus alogi bana jaladang di sibek jaladang tatadabem. Ale anggo asini rohani Jehovah salelengna diakka na mangusun ibana jala hati goran namar buruk pungun jala hati goran namar mini satu bikin kita ina terus dia terus diakka nama roti badan kita banai dohot patu bahon akka patit nai nungani pajono Jehovah habang sana jubano gijang jala harajauna sasudena puji ma Jehovah hamu aliakka susuranna hamu aliakka ulu balang nagogo akan napatu pahon hatana alana tumangihon suarani hatanai puji ma Jehovah hamu aliakka nomor ragam nai sudena hamu akka perhaladona akka si pasau lomoni rohana puji ma Jehovah hamu aliakka perjadian nasude disa sude ingananna harajaunai puji ma Jehovah ale todiku puji ma Tuhan ale todiku pajono tuson. Inilah pelayanan hambamu Tuhan sama opung di sini yang sudah berusia 96. Luar biasa. Ini tante saya yang cantik ini sudah membaca Mazmur 23 dan Mazmur 103 22 ayat, sedangkan Mazmur 23 ada 6 ayat. Bersama dengan tulangku yang ganteng ini, kami di sini membuat suatu ibadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan minta penyertaan daripadanya dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah diingkarinya, karena dia setia kepada janjinya bahwa dia akan menyertai dan memberkati orang yang takut akan Tuhan dan memberikan segala sesuatu yang diperlu. Karena itu Tuhan disebut El Jireh, Tuhan yang maha menyediakan segala keperluan umatnya. Dan Tuhan itu berkuasa untuk segala makhluk dalam segala keadaan mereka. Bahwa sakit penyakit, segala kebuntuan, segala duka cita, segala jalan yang sesat, Tuhan melakukan sesuai dengan kuasanya. Karena tadi sudah dibacakan bahwa Tuhan sudah menegakkan kerajaannya di sorga dan kuasanya bekerja dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Mazmur 23 demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan makanan bagiku sehari-hari, bahkan di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku selalu melimpah. Karena itu aku akan mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Begitu indahnya Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Kalau di Bible bahasa Batak, Psalmen 23 ayat 1 sampai 6. Dan dibaca juga tadi Psalmen 103 ayat 1 sampai 22. Yaitu Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Apa dikatakan dalam Mazmur 103 ini? Perhatikan baik-baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dosa-dosamu, dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang membebaskan engkau dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Ini luar biasa kalau kita baca sampai di situ. Bahkan apa dikatakan ayat selanjutnya? Ia memuaskan hasratmu dengan kebaikannya, sehingga masa mudamu sampai masa tuamu baru seperti pada burung raja wali. Tuhan telah menegakkan kuasanya di sorga dan di bumi. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saya langsung ke ayat ini untuk mengatakan bahwa kondisi opung saya ini dalam sakit penyakit, dia akan bisa menyembuhkannya. Karena kerajaannya juga berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Setidak-tidaknya opungku ini diberikan kekuatan dalam usia tuanya. Kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, apa dikatakan? Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia, bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada ayat-ayat sebelumnya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya pelanggaran kita. Sebab Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia tidak pernah menuntut dan tidak selama-lamanya Dia dendam. Tetapi Dia mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Kalau dikatakan ayat yang terakhir tadi, pujilah Tuhan, hai segala malaikat-malaikatnya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Pujilah Tuhan, hai segala pemerintahnya. Pujilah Tuhan, segala makhluk ciptaannya di daerah segala kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi luar biasa, sekalipun saya melompat-lompat ayat ini, kita bisa melihat bagaimana Mazmur 103 ini dikatakan apa? Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kepada orang yang takut dan beribadah kepada Dia. Ini satu poin kepada kita manusia yang hidup ini. Kalau Dia Maha Pengampun, kita juga bisa mau mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Karena manusia tanpa mengampuni orang yang bersalah kepada Dia, Tuhan juga tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga minta pengakuan dosa kepada Dia.
dan minta penghapusan dosa. Jadi kita harus melalui tahapan itu, mengampuni orang bersalah kepada kita, mengaku dosa kita, dan minta pengampunan dosa. Ini opung saya sudah 96 tahun. Tidak usah kita minta umur panjang sebetulnya. Karena kalau umur panjang tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya, ya buat apa? Jadi bukan soal umur panjang di dunia ini. Tetapi sejauh mana kita di dunia ini memuliakan namanya, mempergunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa dikatakan pertama Petrus 4 ayat 2, pergunakanlah sisa waktumu, pergunakanlah waktu-waktumu, jangan hanya kesenangan dunia ini, jangan hanya untuk berpoya-poya, tetapi lakukanlah segala perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Memang sulit kalau usia seperti ini menyenangkan hati Tuhan, setidak-tidaknya rohnya bisa berkata-kata kepada roh Tuhan. Karena kehidupan kita bukan hanya terdiri dari daging dan darah, tetapi terdiri dari roh, dan roh itu sendiri adalah suatu komunikasi dengan roh Tuhan. Jadi kita berdoa sama opung ini, sekalipun dagingnya lemah, fisiknya lemah, jiwanya lemah, batinnya lemah, kita harapkan tondinya, rohnya begitu kuat sekalipun kita tidak melihat dia. Berkata-kata dengan roh Tuhan. Dan kita minta seluruh peparan Oppo Simontang Tarihoran dimanapun berada, ya, agar kita mendoakan orang-orang tua, ya, seperti opung saya ini, termasuk inang udah saya, Inang Uda Saharjo, yang sering saya dengar sakit-sakit, ya, termasuk Bapak Uda Tobing, ya, dan siapa lagi yang sering lemah? Ya, si Bonardo, ya, tulang adu, ya. Tulang adu, siapa lagi? Di keluarga Tarihoran. Ya, kita doakan semua itu walaupun tidak banyak waktu kita berkomunikasi kepada dia. Kita selalu ingat Mazmur 103. Kita selalu ingat Mazmur 23, Mazmur 103 dan Mazmur 23. Kalau ini kita renungkan siang dan malam, ya. Hanya 2 perikop ini aja kalau kita renungkan dalam-dalam, begitu besar hikmat Tuhan kita dapat. Karena mengandung problema hidup kita, mengandung apa kehidupan kita sehari-hari. Karena Mazmur 1 sendiri mengatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan berdosa, dan yang tidak menurut orang-orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti pohon. Mereka seperti apa dikatakan di situ? Seperti debu yang ditiup oleh angin, ya, debu yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar, dan orang fasik tidak tahan dalam pengadilan. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi jelas kalau kita mengikuti Mazmur 1 ini, kita akan berhasil. Kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia ini apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi banyak orang Kristen merenungkan firman Tuhan hanya hari Natal dan Tahun Baru. Pada saat ulang tahunnya hanya 3 hari itu. Padahal dibilang siang dan malam, berarti sepanjang hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tetapi setiap firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, dan penyertaan Tuhan kepada kita. Inilah sumber kekuatan, inilah sumber kekayaan,
Karena itu terkadang kita dilihat orang miskin, padahal kita kaya. Terkadang dilihat orang kita lemah, padahal kita kuat. Karena firman Tuhan menaungi, menyertai, memimpin setiap langkah-langkah kita. Saya berdoa dalam kesempatan ini kepada keluarga besar Pak Dedi yang sekarang ini mungkin lagi berduka dengan kepergian itu saya, Ratma Bertua Aprilin Saraswati, yang sekarang ini di rumah duka UKI. Ya, kita semua keluarga besar Pak Dedi, Opu Abraham, Opu Siator, Opu Sirisma, anak Boru Bere, Ibe Bere, dan cucu semua Pak Hupu, saya tahu hari ini sedang berkumpul di rumah duka UKI Cawang. Nanti malam ada istilah Makata Hatai. Besok akan dikebumikanlah itu saya yang baik ini, Ratma Bertua Aprilin Saraswati, umur 58 tahun. Ya, Mama Yogi. Dan Bapak Yogi juga, yaitu lai saya Panjaitan, juga kurang sehat. Biarlah semua orang-orang sakit di keluarga besar dari Pak Dedi di Jakarta, juga lai Farel Panjaitan. Kami dalam kesempatan ini di Sirai Turuk Porsea, di rumah Opung Sitamba, ya, Tarihoran. Kami dalam kesempatan ini, dalam kami beribadah di hadapan Opung Boru ini yang 96 tahun ini, dalam kesempatan ini kami berdoa, sakit penyakit yang ada pada saudaraku, dimanapun berada, kiranya Tuhan memberikan penyembuhan, pemulihan, asalkan menurut firman dan janjinya. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita harus mengakui dosa dan pelanggaran kita, dan kita harus minta pengampunan dosa, sehingga lewat penyucian, lewat kekudusan, kita bisa melihat wajah Tuhan, dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan pada diri kita sehari-hari. Jadi inilah yang bisa disampaikan bagaimana khotbah yang untuk kami, khususnya untuk Opung di sini, untuk tante saya, untuk tulang saya, dan untuk saya sendiri, dan semua peparan Opu Simontang Tarihoran dimanapun berada, dan peparan Pak Dedi Raja Abraham, Opu Siator, dan Opu Sirisma, termasuk Opu Sipurnama. Sebelum saya pulang ke Medan, sekarang ini juga biar saya bisa sampai jam 7 malam, saya akan berjalan dalam tangan Tuhan. Dan tidak akan pernah saya takut kecelakaan. Karena Tuhan akan menjaga dan membebaskan saya dari lembah kekelaman. Kalau saya dari Medan sudah menjalankan perjalanan 300 km, sekarang juga akan menjalankan sisa perjalanan saya 270 km lagi. Doakan saya agar tiba tepat waktu jam 7 untuk saya boleh juga bekerja di Medan. Jadi sekarang ini akan diakhiri firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini. Ya. Kita akan berdoa. Ya. Kita akan berdoa untuk seluruh peparan Opu Simontang Tarihoran yang berada di banyak kota, yang berada dalam suka dan duka, apapun keadaannya, biarlah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Elohim di sorga, pencipta langit dan bumi El Sebaot, terima kasih kalau firman-Mu kami sudah dengar saat ini dan kami sudah renungkan. Jadikan firman ini menjadi rema yang hidup dalam hidup kami sehari-hari. Jika Tuhan sudah menanamkan firman itu
Tidak ada suatu kuasa pun yang bisa mencabut dan meruntuhkan firman itu di dalam sanubari kami, di dalam jiwa dan batin kami, dan bersama dengan roh kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melipat gandakan firman-Mu itu, dan Engkau akan menjadikan apa janji-Mu sesuai dengan permintaan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah melanggar kasih setia-Mu kepada orang-orang yang takut dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kepada opung ini secara khusus, menyerahkan tubuh dan jiwanya kepadamu, rohnya Tuhan. Biarlah segala kuasa roh-roh jahat, jika ada dalam tubuh, jiwa, dan rohnya, Engkau usir dan Engkau buang Tuhan. Janganlah hidup dia bersama-sama hari-hari, tetapi hanya Roh Kuduslah yang memimpin dia setiap denyut nadinya dan setiap napas yang dikeluarkannya. Hamba percaya Tuhan, sekalipun telinganya tidak bisa mendengar, tetapi batinnya, jiwanya, bahkan rohnya begitu nyaring suara ini kepada dia. Sekali lagi hamba berdoa, sucikan dan kuduskan, ampunkan segala dosa dan pelanggarannya, seperti kami yang sudah merenungkan Mazmur 103 itu. Kami percaya Engkau mengampuni dia dan memberikan kesembuhan dan membebaskan dia dari lubang kubur. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh malaikat di sorga beria-ria bersorak-sorak atas pujian-pujian kami yang sudah terangkat kepadamu, atas doa dan apa yang sudah kami renungkan ini, atas berkat dan karunia yang Engkau turunkan kepada kami di sini. Berlangsunglah kiranya kepada seluruh orang-orang yang kami doakan, yaitu peparan Opu Montang Tarihoran, kepada peparan Raja Abraham Pardede, kepada peparan Opu Sihantor Pardede, kepada peparan Opu Sirisma Pardede. Biarlah Tuhan berlangsung juga kepada peparan Opu Sipurnama dan kepada keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau melawat semua keluarga aku di Jakarta yang menghadapi pemakaman dari itok saya, Ratma Bertua Aprilin Saraswati, yang malam ini Tuhan untuk merencanakan penguburannya hari Minggu besok. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka semuanya. Biarlah kekuatan dan penghiburan tercurah kepadamu. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan mendapat penghiburan. Kami klaim firman Tuhan, perkataan Yesus pada saat ini kepada semua keluarga kami yang berduka, khususnya keluarga besar Opus Risma, keluarga besar Opu Sihator, keluarga besar Opu Abraham, dimanapun mereka berada, yang tahu dengan kematian. Sekali lagi itoku, Ratma Bertua Aprilin Saraswati. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Bapa. Saat ini bukan hanya berkat yang sudah kami terima daripadamu, tapi kami rindu Tuhan berkat yang Engkau pernah turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Biarlah berkat yang sama Tuhan tercurah kepada kami saat ini dan tercurah kepada orang-orang yang kami doakan semuanya tanpa terkecuali. Namun Tuhan, sebelum berkat itu tercurah, biarlah roh kami Engkau pimpin dalam memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami pada saat bersama kami sebagai manusia, yaitu doa Ali Amanami. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Ali Amanami. Terus? Saya pinar badia magwarmu. Saya Roma harajam. Saya saut malomoni roham di Banotong na di Banwa Ginjang. Lemma Tuhan bisa dari on hangulia siapari. Sesama dosa nami song panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang kami tu gian pangjun.
Padua mahamisan pangaku. Ay horan na pun arajaan. Dot agogun. Rodi hasang apon saliling nililingnya. Biarlah kasih karunia damai sejahtera memberkati dan menaungi semua yang kami doakan dan kepada kami saat ini. Biarlah Tuhan menyinari kita ini dengan wajahnya yang kudus sambil memberikan kasih karunia. Dan biarlah dia menghadapkan wajahnya yang mulia itu sembari memberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya. Sampai Maranatha Yesus sebagai juru selamat, sebagai hakim agung datang kembali. Amin. Amin, amin, amin. Goodbye semua, Tuhan memberkati semua keluarga di Jakarta dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati ibadah singkat ini. Terpuji namanya, haleluya.